Halo my brother, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbah Ronggo di channel Efek Vlog. Di video kali ini saya akan melanjutkan merekap alur cerita Game of Thrones episode di season yang pertama. Yang belum subscribe, like and share, silahkan di subscribe dan di like dan juga di share. Sebelum menuju ke alur cerita, siapkan kopi dan udut serta jajanan pasar agar tidak mengantuk. Oke, lanjut. Inilah Game of Thrones season 1 episode 7 dimulai. Di awal film diperlihatkan di camp perang keluarganya si Lord Tywin Lannister. Terlihat Lord Tywin Lannister yang sedang mencincang seekor rusa jantan dan mendiskusikan situasi rumah mereka dengan putranya yaitu si Jaime Lannister, yang membacakan perintah Lord Ned Stark agar Tywin hadir di pengadilan. Sang patriark menegur putranya karena menyerang Ned Stark di jalanan dan menjelaskan betapa pentingnya membebaskan si Tyrion dari Aerie. Setiap hari dia tetap menjadi tahanan, semakin sedikit nama yang kita perintahkan. And every day that he remains a prisoner, the less our name commands respect. Tywin memberi Jaime setengah pasukan, rumah 30 orang dan mengirimnya ke Reverun untuk menekan keluarga Lady Catelyn Stark. Masa depan dinasti Lannister terletak di pundak si Jaime. It's the family name that lives on. All of us rotting in the ground. Not your personal glory, not your honor. It's all that lives on. You understand? It's a dynasty that will last 1,000 years. The future of our family will be determined in these next. I need you to become the man you were always meant to be. Beralih di King's Landing, terlihat si Ned Stark yang sedang memberitahu si Cersei tentang kebenaran dari kematian si Jon Arryn. Dia juga memberitahu bahwa kakaknya si Jaime yang bukan Raja Robert Baratheon menjadi ayah dari anak-anak si Cersei. Maksudnya itu si Ned ini sudah mengetahui bahwa si Joffrey ini bukan anak si Baratheon melainkan anaknya si Jaime. Serta dia juga mengetahui bahwa si Ben jatuh dari tower karena sudah melihat mereka yang sedang bercinta. Came into this world together, we belong together. My son saw you with him. Do you love your children? With all my heart. No more than I love mine. And they're all Jaime's. Thank the gods. Di situ dia mengakui apa yang telah dibicarakan oleh si Ned dan sedikit membela dan memberitahu si Ned bahwa dia mencerca si Robert sejak malam pernikahan mereka ketika dia dengan mabuk memanggilnya dengan nama cinta sejatinya, yaitu si Lyanna, adik si Ned Stark. And that night he crawled on top of me stinking of wine and did what little he could do. And whispered in my ear, Lyanna. Ned menyarankan agar dia melarikan diri bersama anak-anaknya sebelum Robert kembali dan mengetahui kebenarannya. With as many men as you can, far away as you can, Robert's wrath will follow you. There is no middle ground. Beralih di Winterfell, terlihat si Osha, yaitu tahanan dari suku Welding kemarin yang ketangkap saat mau merampok si Bran ya. Dia menggantikan kesibukan di lantai Winterfell saat Theon Greyjoy memasuki ruangan di belakangnya. Dia mengatakan pada si Osha bahwa dia beruntung masih hidup dan mencoba mengambil sikap angkuh sebagai penguasa kepulauan besi di masa depan. Tapi Osha tidak benar-benar mengerti, dia juga tidak peduli. Trust me, my civilized lands, you refer to your betters by not living in the wilderness anymore. My father is Balon Greyjoy, Lord of the Iron Islands. What's that? Lord. Lord now? No, I will be Lord after my So father. you're not... Theon melangkah lebih dekat dan kemudian membungkuk dengan mesum.
Tetapi Master Luwin menyela mereka dan mengusir si Theon. Thought she was our prisoner. The lady is our guest. Dia bertanya kepada si Osa mengapa dia melarikan diri ke selatan. Si Osa menjawab, karena ada makhluk yang tidur di siang hari dan berburu di malam hari. Yang dimaksud ialah zombie atau White Walker. There's things that sleep in the day and hunt at night. Owls and I'm not talking about owls and shadow cats. they've been gone for thousands of years. The things you speak of. They were sleeping. They wasn't gone, old man. And they ain't sleeping no more. Beralih di King's Landing, terlihat si Robert yang sudah kembali dari perburuannya. Dia terluka parah oleh babi hutan yang menyerangnya di saat perburuan. Di ranjang kematiannya, dia berbicara dengan si Joffrey anaknya, tidak mengetahui bahwa si Joffrey bukanlah putranya. Ketika Ned tiba, Robert memerintahkan kamar dibersihkan agar mereka bisa berbicara. Robert membatalkan perintahnya untuk membunuh si Daenerys dan memberitahu si Ned untuk menuliskan perintah terakhirnya, yaitu Ned akan memerintah menggantikannya sampai si Joffrey dewasa. Namun si Ned mengganti kata-kata tersebut dengan pewaris yang sah dan memberi perintah kepada si raja untuk mendandatangani dan menyegelnya. Dia tidak memberitahunya bahwa si Joffrey adalah anak si Jaime. Of House Stark. On my death, to serve as Lord Regent and Protector until my son Joffrey comes of age. Rule in my stead. Give it over. One thing. Let her live. Daenerys. Well, I'll do everything I can to honor your memory. Beralih di Dothraki di pasar Vast Dothrak, terlihat si Daenerys yang sedang berbelanja dengan pelayan perempuannya, sementara Ser Jorah Mormont menggembara untuk mengurus beberapa bisnis. Dan faktanya, dia mengkhianati si Daenerys kepada Lord Varys dan menukar nyawanya dengan pengampunan atas kejahatannya. You can go home now. A royal pardon. Saat dia melihat si Daenerys mendekati seorang pedagang anggur yang sebenarnya seorang pembunuh yang menjajakan racun, Jorah berubah pikiran dan menghentikan serangan itu, lalu membawa tawanan pedagang itu. Let me give you a cask. A gift. Some Ricardo, paso hias hope. Open it. You first. drink. I'm afraid I am not worthy of the vintage. Dan ketika Khal Drogo mendengar upaya itu, dia bersumpah di depan kalesarnya untuk berperang melawan orang-orang Westeros, menaklukkan wilayah mereka dan mengklaim takhta besi. Adapun pedagang, dia diseret telanjang dan berdarah di belakang kuda saat melakukan perjalanan menuju Westeros. Jin ador cikate navjak mandrashi sanda ina neve ave maisima navidrikar sesan Jin Drogo attack kaskave mokalamos na hoira shisher Anda patrivak mahashi sufini Drogo keeper Jin yana stakaskoi Anda Yana stakaskoi Antik maes de krasachi Kashcharaki viti
Beralih di The Wall, terlihat di atas tembok Jon Snow setengah mendengarkan saat si Samuel Tarly melanjutkan ceritanya tentang bagaimana dia merindukan gadis-gadis. Tetapi ketika seekor kuda datang tanpa penunggang mendekat, mereka membuka gerbang dan berlari ke Kastil Black. Kuda itu milik paman Jon Benjen yang tidak bisa ditemukan dimanapun. There's no rider. That's my Uncle Benjen's horse. That's my uncle. Dan kemudian orang-orang di Nextwatch berkumpul di sekitar Lord Commander Jorah Mormont saat rekrutan bersiap untuk memasuki persaudaraan dan ditugaskan di posisi mereka. Di sini Anda mulai lagi, katanya kepada mereka. Begitu namanya disebut, Jon kaget dan tidak terima mendengar dia diangkat menjadi seorang pramugara, bukanlah seorang ranger seperti yang selalu diimpikan. Sam mencoba berbicara dengan akal sehat kepadanya, menunjukkan bahwa dia telah dipilih sebagai pelayan pribadi si Mormont. Beruang tua sedang merawat Jon untuk mendapatkan perintah. To the Rangers, Rast to the Rangers, Darian to the stewards, Balliangers, Samwell to the stewards, Jon to the stewards. Voila. Lord Commander Mormont has Jon Snow. Do you take me for a servant? Will I serve the Lord Commander's meals and fetch hot water for his bath? Now listen to me. You'll be with him day and night. Yeah, man is the Lord Commander of the Night's Watch. Battle. You'll know everything. Be part of everything. I always wanted to be a ranger. I always wanted to be a wizard. Berlanjut, terlihat si Jon dan si Sam pergi ke luar tembok dengan sekelompok kecil pria untuk mengucapkan sumpah mereka di depan pohon Weirwood. Mereka mengucapkan kata-kata dengan sungguh-sungguh, meninggalkan tanah dan keluarga, dan dengan demikian memasuki persaudaraan seumur hidup. Saat para pria saling berpelukan untuk merayakan, Ghost mendekat dengan tangan terpenggal menggantung dari mulutnya. Shall take no wife. I shall live and die among the watcher on the walls. I am the sword in the darkness, shield that guards from the realm of men. Rise now as men of the Night's Watch. Well done. What's he got there? God. To me, Ghost. Bring it here. Be good. Beralih di King's Landing, terlihat si Renly yang menarik si Ned ke samping dan mendesaknya untuk menguasai tahta sebelum si Lannister mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengambilnya sendiri. Pada saat Robert meninggal, sudah terlambat bagi kita berdua, katanya. Ned bersikeras bahwa kakak laki-laki Renly, Stannis Baratheon, adalah pewaris yang sah. Masalahnya diperdebatkan. Bagaimanapun, karena Ned menolak untuk melakukan kudeta selama jam-jam terakhir raja, namun demikian ia mengirim pesan ke Dragonstone untuk Stannis. Robert dies, it will be too late for the both of us. You have odd notions about protecting the realm, about the bloody line of succession. Stannis is your older brother. Matter now. I will not dishonor Robert's last hours by shedding blood in his halls and dragging frightened children from their beds. We'll place this in the hand of Stannis Baratheon, the Dragonstone tonight. You will be Stannis himself. Yes, my lord.
Littlefinger juga mengunjungi Ned untuk menawarkan strateginya sendiri, yaitu berdamai dengan Lannister dan berbagi aturan Westeros dengan mereka. Sekali lagi Ned menolak taktik itu, tetapi dia meminta Littlefinger untuk memastikan Cady White memihaknya ketika Cersei mencoba mengklaim tahta. Reach out and take it. The power is yours. You need only make peace with the Lannisters. Make peace with the Lannisters, you say? You suggest this treason? No. I won't do it. There's a dozen knights and 100 men-at-arms. Miss Catelyn, you would help me. The City Watch is 2,000. I need the gold cloaks. And sworn to defend the King's peace. Who do they follow? Whose peace do the gold cloaks protect? The man who pays them. Setelah Robert meninggal, Ned dipanggil ke ruang tahta, di mana dia menemukan si Cersei dan si Joffrey dikelilingi oleh penjaga Lannister serta Kingsroot. Renly telah meninggalkan kota, meninggalkan Ned untuk menyelesaikan situasinya sendiri. Saat pintu terbuka, Komandan Arloji Janos Silent memberitahunya, "Kami berdiri di belakang Anda, Lord Stark." Duduk di atas tahta, Joffrey memerintahkan agar persiapan penobatannya dimulai. Ned menyerahkan perintah tertutup Robert kepada Lord Barristan Selmy untuk dibaca. From my loyal councillors, today I shall accept oaths of fealty. Sir Barristan, I believe no man here could ever question your honor. King Robert Seal. Lord Eddard Stark is herein named to rule as regent, protector of the realm, until the heir come of age. I see that letter, Sir Barristan. Dan begitu dia selesai, Cersei meminta untuk membaca surat itu dan berkata, "Apakah ini yang dimaksud untuk menjadi tamengmu, Lord Stark?" Dia merobek dokumen itu berkeping-keping dan memerintahkan Ned untuk bertekuk lutut di depan rajanya. Ketika Ned menolak, dia memerintahkan anak buahnya untuk menahannya. Ned memanggil City Watch untuk menangkap ratu, tetapi sebaliknya mereka menyalahkan anak buahnya membunuh semua orang kecuali si Ned Stark. Commander, take the Queen and her children into custody. Kill him! Kill all of them! I cannot. Men of the Watch! One needs to die. No bloodshed. No! I did warn you not to trust me. Game of Thrones Season 1 episode 7 bersambung. Lanjutkan episode selanjutnya. Oke, cus.